Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sukma Utari, BP 1410861027 akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori simbolik interaksionisme. Teori ini diciptakan oleh George Herbert Mead, di mana menurut teori ini, suatu simbol, isyarat atau tanda bisa diartikan secara beragam dalam waktu yang bersamaan, dan simbol dan isyarat tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang. Selanjutnya ada teori manajemen koordinasi makna. Teori manajemen koordinasi makna diciptakan oleh Bernard Peirce, di mana teori ini berpendapat bahwa manusia berkomunikasi tanpa ada sutradara yang mengaturnya, dan manusia sama-sama membuat realitas sosial. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif diciptakan oleh Leon Festinger, di mana menurut teori ini seseorang untuk mengurangi keraguan dan ketidaknyamanannya, orang tersebut akan berkomunikasi untuk mengurangi kebimbangan tersebut, di mana teori ini merupakan teori yang ditimbulkan karena adanya rasa tidak nyaman seseorang akibat pikiran, tingkah laku atau sikap yang tidak nyaman. Selanjutnya ada teori uncertainty reduction theory. Uncertainty reduction theory diciptakan oleh Charles Berger, di mana menurut teori ini orang-orang akan berkomunikasi saat merasa tidak nyaman dengan suasana baru, dan ia cenderung melakukan tindakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanannya tersebut. Selanjutnya itu teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial diciptakan oleh Dalmas Taylor. Teori penetrasi sosial disebut juga dengan teori bawang merah, di mana teori penetrasi sosial membahas mengenai proses seseorang menuju kedekatan dengan orang yang baru dikenalnya. Suatu hubungan dimulai secara bertahap sebelum menuju keintiman, seperti dimulai dari tahap pengenalan, pertukaran informasi spontan, dan pertukaran informasi stabil sehingga menuju ke intiman atau kedekatan. Selanjutnya itu teori agenda setting. Teori agenda setting diciptakan oleh McCombs dan D. Shaw. Menurut teori agenda setting ini, apabila sebuah media memberi penekanan terhadap suatu peristiwa, maka masyarakat akan menganggap media itu penting. Jadi intinya, apabila media menganggap suatu peristiwa penting, maka masyarakat juga akan menganggap peristiwa tersebut penting. Di sini secara tidak langsung media mempengaruhi bagaimana pikiran atau pandangan masyarakat. Selanjutnya itu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dicetuskan oleh John Tiabut dan Harold Kelly. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi diibaratkan seperti ekonomi, selalu ada untung dan ruginya. Manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman karena manusia adalah makhluk yang relasional, dan manusia cenderung akan melakukan komunikasi atau interaksi dengan seorang apabila ia akan mendapatkan keuntungan nantinya. Selanjutnya itu ada teori dialektika sosial. Teori dialektika sosial diciptakan oleh Leslie Baxter. Menurut teori ini menjelaskan bahwa hubungan tidak selalu linear. Dalam suatu mitra hubungan bercirikan adanya ketegangan atau konflik yang disebabkan karena adanya penekanan keinginan oleh antar individu yang ingin menunjukkan keinginan mereka masing-masing. Selanjutnya teori manajemen profesi komunikasi. Teori ini diciptakan oleh Sandra Pertonio, di mana menurut teori ini manusia membuat pilihan dan keputusan sendiri, termasuk mengelola sendiri apa yang ingin di-share dan apa yang ingin tetap dijadikan privacy. Selanjutnya ada groupthink. Teori groupthink diciptakan oleh Irving Janis. Menurut groupthink, suatu grup punya kohesivitas untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan bersama. Dan dalam penyelesaian masalah, kohesivitas akan dibutuhkan untuk
kestabilan grup. Selanjutnya itu teori strukturasi. Teori strukturasi diciptakan oleh Anthony Giddens. Menurut teori ini, dalam organisasi struktur mengekang namun membebaskan. Komunikasi dalam organisasi dilakukan secara bertahap dan berstruktur. Dan di sini manusia berperan sebagai bisa memproduksi dan reproduksi struktur. Selanjutnya, teori budaya organisasi atau spider web. Teori ini diciptakan oleh Michael Pakaunovsky, di mana menurut teori ini adanya penggunaan simbol dalam organisasi yang hanya dimiliki oleh organisasi itu. Seluruh simbol itu berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, teori kultivasi. Teori kultivasi diciptakan oleh George Jepner. Menurut teori ini, hidup individu tergantung dari apa yang ditontonnya dan tergantung pada ia tergolong menjadi heavy viewer atau light viewer. Teori ini juga membahas bagaimana keterkaitan antara media dengan tindakan kekerasan. Media di sini dimaksudkan adalah televisi. Selanjutnya, teori Spiral of Silence. Dari Spiral of Silence diciptakan oleh Elizabeth Noel Newman. Menurut teori ini, adanya perbedaan pendapat antara golongan mayoritas dan minoritas sehingga kaum minoritas diam dan mayoritas terus mendominasi. Sehingga media memberikan pandangan yang lebih kepada mayoritas dan penekanan terhadap minoritas sehingga minoritas cenderung untuk menyimpan pendapat dan pandangannya dan untuk selalu bungkam. Selanjutnya yaitu ada teori ekspektasi violation theory. Teori ekspektasi violation theory diciptakan oleh Judy Burgon, di mana menurut teori ini orang-orang akan memberikan tanggapan verbal ataupun non-verbal jika batas intim dilanggar. Selanjutnya yaitu teori uses and gratification. Uses and gratification diciptakan oleh Michael Garfitch, di mana menurut teori ini media digunakan untuk tujuan dan kebutuhan tertentu, untuk memenuhi motif-motif tertentu. Selanjutnya itu teori ekologi media. Teori ekologi media diciptakan oleh Marshall McLuhan. Menurut teori ini memandang bahwa media adalah perpanjangan tangan dari pesan. Media menyebabkan ketergantungan media merubah persepsi dan pengalaman kita. Selanjutnya itu ada teori retorika. Teori retorika diciptakan pertama kali oleh Aristoteles. Dalam konteksnya teori retorika merupakan dalam teori retorika konteksnya bagaimana menarik atau mengajak sesuatu dalam komunikasi. Teori retorika merupakan ilmu berbahasa untuk merayu atau mengajak. Selanjutnya, dramaturgi diciptakan oleh Erving Goffman. Menurut Erving Goffman, teater dan drama memiliki makna yang sama dalam interaksi sosial dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, paradigma naratif oleh Walter Fisher. Manusia adalah makhluk yang bercerita dan manusia lainnya akan menyaring dan memilah cerita itu. Selanjutnya itu teori jarum hipodemik. Teori jarum hipodemik merupakan media menganggap bahwa media memiliki kekuatan yang sangat aktif dan komunikan akan sangat pasif dengan hanya menerima apa yang media berikan dan menganggap benar. Selanjutnya itu communication accommodation theory oleh Howard Giles yang memberikan perhatian kepada perilaku nonverbal, menilai bahasa dan menjelaskan cara orang berinteraksi satu sama lain saat berinteraksi. Selanjutnya standpoint theory diciptakan oleh Nancy Hartsock. Lokasi saat individu dalam strata kelas membatasi hubungan sosial. Selanjutnya itu muted group theory diciptakan oleh Chris Kramery. Menurutnya perempuan memandang dunia berbeda dari laki-laki karena perbedaan pengalaman dan persepsi. Laki-laki dinilai lebih dominan daripada perempuan. Baiklah, demikian 25 teori komunikasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.